Saya mau tanya, dokter udah punya asuransi apa aja kalau boleh sharing ke kita? Harus tahu ya semua orang itu rahasia nggak sih? Enggak Apa? ya, agak dirahasiaan ya semuanya ya. Nominalnya sih nggak Nominal rahasia ya, nominal ya. boleh, tapi Kalau saya sih mungkin asuransi jiwa, punya, asuransi pasti. kesehatan, Kesehatan asuransi pastilah, sakit saya kritis, sakit juga, kritis juga asuransi lah. bangunan, Bangun asuransi juga punya, profesi, semua punya saya. Karena apa? Saya adalah tipe orang yang menyadari bahwa saya itu tidak bisa mengontrol semua hidup ini sesuai dengan kemauan saya. Itu satu. Dan yang kedua, saya adalah orang yang berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya nggak punya, bukan dari keluarga yang kaya raya, yang konglomerat, yang tinggal kipas-kipas keluar uang, bukan. Jadi semua harus saya maintain dengan baik, prepare dengan baik. Kalau saya sakit, ada yang ngurusin secara pembiayaan karena saya nggak mau membebani orang lain. Dan ketika saya nanti meninggal juga anak-anak saya juga well prepared disiapkan dengan baik. Mereka dapat kehidupan yang layak setelah ada pun nggak ada. Kebetulan saya profesinya adalah dokter, di mana semua investasinya adalah di saya. Artinya roda perekonomian adalah di saya. Ketika roda tidak berputar atau ketika saya tidak berproduktif, berarti ya semua berhenti. Teman-teman, ngeri nggak sih? Jadi kalau kita itu memang resikonya dokter itu adalah, menurut saya ada pekerjaan yang high risk. self-employed ya. Self-employed, jadi dia roda ekonomi di situ. Karena kita punya nilai ekonomi yang sangat besar, makanya saya merasa harus protect kesehatan. Kesehatan pun saya sesuaikan. Jujur saya tuh kesehatan upgrade naik turun. Kan sesuai kemampuan. Punya uang ya saya segini. Punya uang lagi ya saya naikkan. Nggak punya saya turunkan. Lalu saya naikkan gitu. Pokoknya yang penting sesuai dengan itu saya. Punya uang lebih, saya tambah lagi karena saya punya riwayat keluarga ada cancer, ada apa, penyakit kritis juga gitu. Karena saya ngelihat sendiri di rumah sakit tuh banyak orang yang menderita penyakit cancer. Penyakit cancer, penyakit semuanya lah. Biasanya kan munculnya kan nggak saat-saat ini ya. Saya mempersiapkan nggak untuk saat ini, tapi nanti ketika saya tua gitu loh. Saya nggak mau besok tua sakit-sakitan, udah pensiun, nggak ada penghasilan, nggak bisa praktek, nggak bisa kerja, sakit-sakitan. Oh my god, saya nggak bisa membayangkan itu. Karena bagi saya hidup itu dimulai bukan dari 40, tapi hidup itu dimulai dari umur 65, 55 ketika kita pensiun. Ketika kita pensiun kita masih bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri enggak? Minimal untuk mandiri lah gitu loh. Karena itu udah masa-masa di mana penyakit itu banyak berdatangan. Udah fragile, udah tua gitu kan. Gitu. Jadi itu penting banget kesehatan. Jadi jangan sampai kita sakit terus mikir. Apalagi nanti kalau anak-anak udah gede, mungkin kita nggak bekerja jadi sandwich generation, no, dikencat sana, dikencat atas bawah, jangan sampai lah. Jadi kesehatan wajib. Jiwa sama tadi apa namanya hospital plan, santunan harian itu penting yang banget. Cash plan dan hospital benefit. Cash plan ya. Apa namanya santunan harian tadi namanya cash apa? Plan. Cash plan. Ya. Jujur saya punya cash plan 4. Saya punya 4. Lumayan ya dok ya. Lumayan. Sehari lumayan. Jadi saya kalau sakit, saya harus menggantikan nilai ekonomi yang saya tinggalkan. Ya kan? Betul. Karena sakit itu nggak hanya tentang bil rumah sakit yang sudah terbayarkan. Dampaknya. Kan anak-anak juga butuh makan. Betul. Butuh bersekolah. Benar. Butuh gaji ini, gaji itu, bayar ini, bayar itu. Ya kan? Butuh makanan rumah sakit kan kadang nggak butuh beli di luar. Iya. Dan kadang ada yang nemenin nggak? Ada yang nemenin nggak? Yang nemenin ternyata harus izin cuti ya, kantor, nggak bisa kerja. Gitu. Ya, jadi saya tuh well prepared banget. Ya. Itu santunan harian saya tuh paling banyak. Saya punya 4 selain kesehatan tadi. Nggak apa-apa sih dok. Kadang itu pun masih kurang loh. Karena saya merasa saya sering sakit gitu loh. Alhamdulillah sudah menikmati asuransi itu. Iya. Begitu saya sakit, saya nggak punya pikiran kayak kemarin COVID gitu. Saya kena COVID pun, alhamdulillah asuransi cover. Jadi saya isolasi, kena sakit juga hidup tenang. Ya. Kalau saya sampai meninggal pun ya sudahlah, sudah punya warisan, ya kan? Ya. Ya kan, kalau sampai masih hidup, kasih kesempatan. Waktu yang saya nggak bisa untuk bekerja ini kan digantikan dengan santunan hariannya, bil rumah sakit tenang nggak usah bayar gitu, tinggal zigirnya aja dikuatin, bil-bil yang lainnya sudah aman. Kalau saya itu sih Mas Stephen. Dok, mau nanya nih, kan asuransinya banyak nih, boleh tahu nggak kira-kira budget
kan dokter juga ngelola keuangannya sendiri ya. Nah dari income yang sekian banyak gitu, kira-kira jatah buat asuransi berapa persen sih kalau menurut dokter sendiri? Ini yang pengalaman dokter yang ngatur keuangan pribadi ya. Asuransi? Kira-kira budgetnya berapa sih kalau dokter nih? Alokasi, tadi kan kita lagi sama-sama belajar nih 10, 20, 30, 40. Nah kalau dokter sendiri kira-kira berapa nih? Mungkin sekitar 20-30% saya tuh. Oh sampai 30 sih ya? Oke. Kayak 20-30%. Karena untuk anak-anak juga kan. Iya. Nggak cuma saya doang kan, anak-anak. Adik saya juga dulu. Oh, oke. Jadi karena dulu saya juga punya adik yang harus saya biayai pun, akhirnya saya asuransikan. Jangan sampai saya ini kerja, Karena kalau sakit nanti juga bocor ujung-ujungnya saya bocornya ke situ, yang nanggung ya. nanggung kan. Jadi saya asuransikan. Ya, benar. Gitu. Ini harus kadang-kadang kita pikirkan. Benar. Jadi saya mendata siapa saja yang jadi tanggungan saya gitu loh. Tapi yang terbesar adalah di saya, karena saya adalah yang menghasilkan uang dan yang saya tanggung adalah banyak. Betul. Asuransi kesehatan kan mereka masing-masing, yang banyak kan di asuransi jiwanya dokter, Jiwa, cash plan-nya, sakit cash kritisnya. plan-nya, kritisnya, jangan sampai nanti auzubillah min dzalik sih. Saya nggak, kalau asuransi jujur saya nggak pernah hitung-hitungan uang itu akan kembali apa enggak. Saya nothing tulus. Karena apa? Karena pastilah kita kalau dihitung dengan resikonya itu pasti lebih besar. Kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu kapan kita sakit kan, kapan kita meninggal. Itu resiko lebih besar. Jadi saya tuh nggak pernah hitungan dengan asuransi. Maksudnya harus kembali uangnya, nggak pernah saya. Karena saya selalu kalau mau investasi ya investasi, di tempatnya investasi. Kalau asuransi ya asuransi. Nggak kembali ya alhamdulillah ikhlasin aja. Iya. Karena kalau sampai terjadi beneran, kita yang ngerasain nikmatnya gitu. Semua udah di cover, Di gitu. cover. Pengobatan jauh lebih tenang ya dok. Pengobatan lebih tenang. Kita nggak pernah minta sakit sih. Iya. Selalu semua orang tuh beranggapan, wes toh positive thinking aja. Hidup ini kalau selalu semuanya dilabeli positive thinking selalu semuanya, nggak akan jadi hidup. Ya kan? Wes toh gimana pun juga namanya resiko itu pasti ada. Positive thinking ada batasannya lah. Positive thinking kamu nggak akan sakit, nggak akan mati. Ya, berharap yang terbaik tapi harus bersiap untuk yang terburuk ya dok. Yes, that's right. Gitu Mas Ivan. Kalau Mas Ivan sendiri sudah punya asuransi apa aja? Perencanaan sendiri ya. Ayo kue ya Mas. Kalau saya, karena saya juga masih single ya, jadi asuransi kesehatan saya nanggung diri sendiri, asuransi kesehatan wajib. Asuransi jiwa saya juga punya gitu, karena kenapa saya beli asuransi jiwa walaupun nggak ada ini ya, nggak ada tanggungan siapa-siapa, karena kalau saya meninggal biaya pemakaman itu pasti ada, jadi saya tidak mau membebankan itu kepada keluarga. Paling nggak 50 juta kan harus ada dok. Iya minimal. Nah kemudian saya pengen kasih ke orang tua ya, ibaratnya kalau saya nggak ada, ini balas budi terakhir yang bisa saya kasih lewat asuransi. Nah itu kenapa saya dulu sempat punya ide gitu ya, jadi saya tulis gitu, kalau one day uang ini cair, jadi saya tulis gitu, ini kayak surat terakhir gitu ya, kalau sampai uang ini cair, ini nanti pakai ini, itu saya udah tulis dok. Jadi nanti termasuk kalau saya nggak ada, saya ada aset ini, saya punya ini, itu saya udah tulis, saya bagi-bagi ini buat ini, buat ini, buat ini. Nah karena balik lagi, karena saya di dunia perencanaan, di insurance, saya melihat ada yang tiba-tiba meninggal, nah makanya saya harus siap gitu. Simple sih, apa aja yang kita punya kan kita pembukuan kita bikin, nah dari situ tulis aja mau buat siapa. Nanti kalau misalnya wadah kita mau rubah beneficiary atau ahli warisnya siapa ya kan kita tinggal tulis ulang. Walaupun itu tidak resmi, maksudnya harus ke notaris atau segala macam, tapi saya udah tulis itu di buku kerja saya, gitu sih dok. Mungkin terakhir ya, hal yang harus masyarakat tahu, kita ingin memberikan edukasi yang positif tentang asuransi ya. Tadi selain asuransi itu penting, hal apa yang mereka harus tahu tentang asuransi itu? Jadi jangan sampai suatu saat ada masalah, kok nggak di cover sih? Kok saya merasa dibohongin sih gitu loh. Jadi hal apa, poin-poin apa yang harus masyarakat tahu? Jadi jangan asal ikut gitu loh. Sebenarnya poin-poinnya gini ya. Kalau saya suka bilang sama klien tuh gini dok.
nggak semua kita bisa mempelajarin isi klausul dari polis gitu ya, karena memang itu harus punya kemampuan khusus untuk kita bisa membaca, memahami Tapi kan harus tahu dong. Benar-benar, betul. Dan sebagai penjualnya juga harus bisa Betul. menjelaskan detail kan. Betul. Kalau saya ketemu klien itu kadang gini dok, nggak semua orang detail kayak dokter. Oke. Nggak semua orang punya pendidikan kayak dokter nih. Oke. Tapi mereka sudah sadar asuransi. Nah, saya suka bilangnya tuh begini. Asuransi itu adalah plan B. Oke. Plan A-nya itu kita menjaga kesehatan, hidup sehat. Plan B-nya kalau sampai kita sakit, ini ada yang cover. Tapi kita harus punya plan C. Plan C-nya itu apa? Dana darurat. Karena kita nggak bisa memahami semua pasal di polis. Ada ribuan jenis penyakit, Iya. ada ribuan Yang nggak di tindakan. cover pun juga ada kan. Betul, ada Oke. bahkan kita punya daftar prosedur ya, tindakan di asuransi itu apa yang bisa di cover. Kita Oke. ada daftarnya dan itu ribuan. Kita nggak bisa ngapalin satu-satu apalagi nasabah. Nah jadi saya suka bilang, once kalau sampai nggak di cover kita mesti punya plan C. Itu buat tipikal orang yang dia nggak mau ambil pusing Oke. membaca polis Oke. gitu. Tapi kalau Tapi misalnya intinya harus dibaca ya. saya saranin Dibaca sebenarnya dan nggak masalah. dipahami bahwa nggak Betul. semuanya itu bisa di cover sebenarnya kan. Betul. Ya common semuanya di cover sih, cuma kan ada beberapa pengecualian itu pasti kan ada kan ya. Ya, contoh misalnya gini, kan nasabah nggak bisa ngapalin ya dok ya. Misalnya di cover kalau lewat 1 kali 24 jam. Oke. Ada yang lewat tanggalnya. Oke. Begitu ganti tanggal di cover. Kalau Oke. nggak ganti tanggal itu nggak di cover. Oke. Ada yang 2 kali 24 jam baru di cover asuransi. Oke. Nah itu kan setiap produknya kan macam-macam Oke. nih. Nah nasabah kan juga bingung nih yang ini gimana ya tuh. Terus kemudian belum ada pasalnya misalnya pasal pengecualian. Nah kalau pasal pengecualian saya biasanya mewajibkan klien kalau bisa baca. Iyalah. Karena itu yang tidak di cover pasti kok. Heeh. Nah, tapi ya nggak semua nasabah mau baca ya. Baca loh, belum memahamin loh. Apalagi sesi diskusi tanya jawab. Nah, tapi memang itu harusnya dibaca, Penting gitu. penting dibaca. Dan ahli waris ya, jangan lupa ya, jangan sampai salah nama, salah Ya, benar. direvisi kalau sampai ada ganti gitu. Betul. Dulu Biar suami nggak atau boleh. istri Ya. begitu punya anak kalau mau dikasih anak ya tinggal diupdate. Iya. Anaknya jadi 2 ya nanti tinggal dibagi 50-50 Oke. gitu. Terima Itu yang kasih penting. Mas Steven Sama-sama, waktunya. Semoga semuanya tersegarkan otaknya dan pikiran, terbuka lebar wawasannya tentang pentingnya asuransi karena hidup ini kita tidak pernah tahu Betul. dan hidup ini ada tentang perencanaan. Yes. Salam sehat dari saya. Salam sehat juga.